Saya mau mengembalikan apa yang saya dapatkan selama 30 tahun, di Mhm. mana saya mencari nafkah di sana. Saya mau kembalikan, saya mau membenahi industri Mmm. perasuransian ini dengan baik. Karena Mmm. saya lihat bukan cuma masyarakat umum saja yang tidak Mmm. paham asuransi, tapi Mhm. juga para praktisi pun tidak melakukan, mereka punya Mhm. profesi dengan baik. Banyak Mhm. sekali kekeliruan-kekeliruan. Halo, selamat pagi sahabat Bisa Asuransi semuanya. Salam kenal, saya Sunardi dari Sanedu ID, eee, bagian dari perusahaan startup untuk pembuatan konten digital learning dan, learning management system. Hari ini, kita akan bersama diskusi bincang-bincang, tentang berdirinya Bisa Asuransi bersama, rekan kita, semua orang pada kenal dari sisi industri asuransi. Saya undang, Pak Freddy. Ya, silakan Pak Freddy. Wah, ini Bapak udah terkenal sekali. Silakan Pak Silakan ya. kemana maksudnya? Iya, silakan kemana? Silakan keluar atau kemana gitu ya. Ya, selamat pagi, Oke. sahabat Bisa Asuransi. Heeh. Jadi saya kenal Pak Sunardi ini tidak sengaja ya. Jadi Mhm. pada waktu beberapa bulan lalu ada ujian sertifikasi lembaga sertifikasi profesi Mhm. perasuransi Indonesia atau LSPPI di bidang pilar asuransi, di Mhm. mana salah satu asesi ya Mhm. adalah Ibu Sintawati ya, Ibu Sintawati. Waktu itu beliau Iya, mengambil level 5 di iya, mana saya menjadi asesor. iya. Setelah itu, ngomong-ngomong, dia punya suami katanya di bidang teknologi. Mhm. Saya nggak tahu siapa namanya. Waktu itu, oke, dikenakan namanya Pak Sunadi. Tapi saya nggak kenal, ya. Hanya Ibu Sintawati. Kemudian setelah itu, saya mengikuti sebuah webinar atau Mhm. sebuah podcast Mhm. dari saya punya adik kelas yang jauh di bawah, nama Susiang, ya, Mhm. di mana sama Roy kalau tidak salah, Iya. sama Roy Mhm. ikut di apa YouTube, ya, di Mhm. YouTube ya, YouTube. Ternyata narasumbernya adalah Pak Sunardi, Mhm. yang di mana adalah Ibu Sintawati punya suami. Oh, Iya. dia tuh namanya Pak Sunardi ya, Pas ya. gitu loh, di bidang IT yang saat ini sedang membangun juga pelatihan ataupun pembelajaran online ya. Mhm. Nah, setelah itu saya sendiri punya mimpi dari Mhm. kapan-kapan itu bahwasannya ingin membuat suatu platform Mhm. pembelajaran asuransi dan keuangan yang Mhm. bisa diakses oleh semua orang Iya. dimanapun mereka berada, Mhm. kapanpun, Mhm. ya, dengan mudah. Mhm. Ya, karena kalau katakanlah saat ini pembelajaran di kelas, Mhm. baik itu dosen maupun pelatihan-pelatihan, Mhm. kan kita mesti hadir di sebuah ruangan. Yes. Dan itu mesti diulang lagi, diulang lagi, diulang Mhm. lagi. Effortnya Mhm. begitu Mhm. melelahkan ya. Mhm. Mengapa kita tidak apa ya membuat suatu Mhm. program, Mhm. suatu metode Mhm. pembelajaran Mhm. yang dibuat satu kali, tapi Mhm. bisa diakses berulang kali oleh Mhm. siapapun dan dimanapun ya, Mhm. sehingga effort tersebut cukup apa walaupun nanti investasi lebih Mhm. mahal, tapi Mhm. cukup satu kali dilakukan Mhm. dan kita bisa buat banyak program-program ya, Mhm. pendampingan. Akhirnya setelah itu saya kenal dengan Pak Sunardi, kemudian Mhm. kita ada WA-an, saya titip salam buat Ibu Sinta, Mhm. kemudian saya ajaklah bertemu ya, Mhm. untuk coba diskusi, melihat kemungkinan-kemungkinan diadakannya suatu Mhm. kerjasama Mhm. pembelajaran. Karena terus saja saya sendiri dengan IT Mhm. tidak paham apapun ya, Mhm. hanya bisa make tapi Mhm. nggak tahu sama sekali. Kalau konten, Mhm. ya saya cukuplah ya untuk Mhm. bisa membuat sebuah Mhm. pembelajaran khusus Mhm. untuk asuransi dan keuangan. Karena Mhm. dengan pengalaman lebih Iya. dari 30 tahun di bidang perasuransian dengan latar belakang juga pendidikan di asuransi, yang saat ini saya pun juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Mhm. Manajemen Asuransi, Mhm. saya pikir saya mau meninggalkan sesuatu legacy Iya. buat generasi berikutnya yang bisa diakses dengan murah, ya, Mhm. tidak perlu mahal Iya. oleh siapapun dan dimanapun. Betul, betul Jadi sekali, Pak. setelah bertemu dengan Pak Sunardi di Heeh, sebuah kafe heeh, kopi heeh. jam berapa itu 9 pagi, pagi ya. pagi, Iya, iya. saya ajak istri saya dan ajak Heeh, anak saya di sini kita ketemu, heeh. kemudian ngomong-ngomong nyambung. Mhm. Setelah itu kita coba diskusi lagi lebih lanjut Iya, ya dengan heeh. mengajak saya punya kawan. Mhm. Ternyata Pak Sunardi pun juga punya passion yang sama Mhm. untuk membuat suatu pembelajaran Mhm. dan kemudian istrinya memang di bidang perasuransian. Iya, Ini kelihatannya nggak tahu Tuhan heeh. mempertemukan Mhm. kami untuk bisa Mhm. berkolaborasi melakukan Mhm. suatu hal yang baik Mhm. untuk semua. Ya, Mhm. karena saya percaya dengan niat baik, dengan perilaku yang baik,
semua hasil mungkin akan baik adanya. Iya, Pak. Ya, jadi kita Benar sekali. bersama-sama membuat bisa asuransi ini Iya. ya untuk bisa diakses oleh semua Heeh. masyarakat Mm-mm. luar ya, baik Betul. itu masyarakat awam yang ingin belajar asuransi Mm. ya, baik orang awam yang mau masuk ke industri perasuransian untuk belajar ataupun bekerja, itu bisa melalui asuransi, ataupun para praktisi ataupun karyawan yang saat ini sudah di industri asuransi yang ingin mengembangkan kompetensi diri ya lebih jauh, lebih dalam, itu kita fasilitasi. Betul, Ya, betul nah, sekali. jadi bisa asuransi didukung oleh Sanedu dalam bidang IT-nya dan didukung oleh Etiket Academy ya dalam bentuk konteks, contents dan buku-buku. Kita punya buku-buku referensi yang begitu banyak ya. Ada sekitar 1.000 bukuan ya, sehingga kami bukan cuma mengajarkan pengalaman yang kami dapatkan, tapi kami juga punya referensi yang bisa dipercaya, yang bisa diakses oleh semua, sehingga kita bukan asal ngomong berdasarkan pengalaman, tapi ada buku-buku pendukung. Begitu. Itu sementara Referensi dari kami ya pembukaan. Oke, thank you Pak Freddy. Ya. Ya, memang waktu pas kita ngobrol itu sebenarnya ibarat pipa dan air ya Pak ya. Ya. Zaman pandemi online menjadi satu tolak ukur atau menjadi indikator keberhasilan suatu bisnis. Nah, karena semuanya tidak boleh bertemu secara fisik langsung gitu kan. Jadi dengan adanya saya bilang tadi ada industri perasuransian, terus ada IT, bagaimana menggabungkan dari dua bagian tersebut, apalagi dunia pendidikan. Nah, ini menarik sekali buat sahabat sekalian bahwa terciptanya Bisa Asuransi ini sebenarnya kayak fusion ya Pak ya, fusion penggabungan antara training center, training akademi di asuransi bersama dengan dari sisi IT atau teknologi yang berbentuk e-learning atau kita bisa dibilang online learning. Nah, portal Bisa Asuransi sendiri juga bisa dikatakan satu pengejauhan tahan ya Pak ya, penamaan yang paling tepat untuk merepresentasikan kami, di mana seperti yang diinformasikan Pak Freddy tadi, lebih bagaimana memberikan insight ya Pak ya, awareness tentang asuransi dasar gitu Pak ya. Betul sekali. Karena saya percaya seperti yang dilakukan oleh OJK ya, kita punya literasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah ya. Oke. Penetrasinya pun juga tidak sampai 5% ya dari sekian banyak penduduk ya. Saya pikir industri perasuransian maupun regulator punya pekerjaan rumah yang sangat besar ya, karena saya selama 30 tahun kita punya industri ini tidak bertumbuh secara signifikan ya, begitu-begitu aja. Kenapa? Karena semuanya sibuk mencari uang, mencari rezeki, tidak sibuk mendidik, tidak sibuk melakukan edukasi. Reskill, upskill itu nggak ada yang pada ke situ ya Pak ya. Jadi dalam usia saya yang usia 50, saya mengajukan pensiun dini kepada pemegang saham, dan kemudian atas saya punya passion, salah satu passion saya memang edukasi ya. Sehingga saya mau mengembalikan apa yang saya dapatkan selama 30 tahun di mana saya mencari nafkah di sana, saya mau kembalikan, saya mau membenahi industri perasuransian ini dengan baik, karena saya lihat bukan cuma masyarakat umum saja yang tidak paham asuransi, tapi juga para praktisi pun tidak melakukan, mereka punya profesi dengan baik. Banyak sekali kekeliruan. Ya nyatanya kita depan mata saja ya. Jiwasraya, Bumi Putra, asuransi Bakri, Himalaya yang tutup, MAA yang tutup. Banyak sekali korban-korban di masyarakat itu yang terjadi. Kenapa? Karena salah praktek kekeliruan yang dilakukan oleh kita orang-orang asuransi. Malpraktek Ya, mungkin malpraktek ya. Malpraktek Dan ya. saya sangat sedih. Akhirnya jadi informasinya nggak benar jadinya Pak Itu ya. membuat industri asuransi mengalami Penurunan. penurunan kepercayaan. Padahal di dunia luar negeri, mereka tuh asuransi itu udah jadi satu kayak kewajiban atau apa Suatu gitu ya. kebutuhan, Kebutuhan suatu ya, Pak, kebutuhan ya? ya. Oke. Jadi saya sangat sedih dalam konsep beberapa teman-teman yang punya pola pikir kekeliru, maka jual asuransi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat memberikan benefit ataupun manfaat kepada masyarakat umum ya.
saat ini masyarakat umum itu kan masih awam, tidak paham. Bahkan maka yang sudah beli polis pun tidak paham apa yang mereka beli. Ya, mereka beli mungkin kebanyakan karena tidak enak sama Iya. saudara atau teman yang menawarkan. Atau ditawarin lewat telepon, Pak. Terus Ditelepon menerus, terus ya gitu terus menerus. Daripada bosen, ya sudah gue beli deh. Kan itu supaya gangguan tidak ada lagi kan gitu loh. Iya. Tapi disitulah timbul kekeliruan ya. Dia beli sesuatu yang tidak mereka pahami, bahkan juga kadangkala yang menjual pun tidak paham. Ya, mohon maaf, banyak agen-agen yang cuma pelatihannya cuma sebentar, maka lantas diberikan target besar, ya, diiming-imingin komisi besar, tapi mereka sendiri tidak pernah menggali lebih jauh apa yang menjadi kebutuhan si konsumen ataupun masyarakat umum. Nah, disinilah saya pikir saya ingin walaupun hanya upaya-upaya kecil, tapi paling tidak ada suatu hal yang saya tinggalkan buat masyarakat Indonesia khususnya dan para praktisi secara umum ya. Begitu. Yap, betul Pak. Kalau dari sisi kan mungkin kita bisa lihat ya di portal-portal yang lain kan ada ya selain Bisa Asuransi yang sudah lahir lebih dulu ya, portal untuk dunia asuransi Edukasi dan pembelajaran edukasi gitu ya. Nah, keunikan dari Bisa Asuransi ini seperti apa kira-kira? Oke, jadi ada beberapa portal yang mereka itu bukanlah para praktisi. Oke. Praktisi perasuransian ya. Ya, Maka lebih banyak mengambil kesempatan tapi tanpa punya kompetensi di bidang itu ya. Itu kalian skip aja dah. Ya, kalau mereka tidak punya pengalaman kalian skip aja karena yang mereka ceritakan adalah cerita orang lain, bukan cerita mereka sendiri. Ya. Betul. Jadi kalian skip aja. Jadi pada waktu kalian tanyakan sesuatu hal terkait dengan materi yang mereka ajarkan, ya mereka pasti nggak paham karena mereka cuman dengar cerita ataupun baca dari buku. Sementara kami ya adalah orang industri ya yang sudah menjalani puluhan tahun sehingga kami punya bekal untuk itu. Itu satu. Yang kedua, ada juga portal-portal asuransi, ya, pelajaran asuransi yang saat ini mereka tuh dua kaki, mereka tidak fokus ya. Saat ini mereka masih bekerja di industri ya, tapi sementara mereka bangun juga itu, mereka tidak punya waktu yang totally ya, sehingga hati mereka pun juga saya pikir mereka mungkin mencoba-coba ataupun entah apa alasannya. Jadi kalau katakanlah kita tidak fokus, tidak melakukan suatu hal yang terbaik, ya, saya khawatir hasilnya pun yang diberikan kepada masyarakat umum juga tidak baik. Itu. Yang ketiga yang kami miliki adalah kami kembali lagi tadi yang disampaikan, kami punya buku-buku referensi yang lengkap, ya. Ada beberapa buku referensi yang saya sendiri yang menuliskannya. Ya, kalau Anda mau coba inquiry, nama saya lengkapnya Andreas Freddy Pilor. Ya, saya salah satu penulis buku di Alex Media yang sudah tapi baru menerbitkan sekitar 15 buku ya. Dan kemudian ada beberapa buku yang saya tulis sendiri juga bersama Asosiasi Perusahaan Pialang, dan ada buku-buku lain yang saya terbitkan sendiri. Saya berharap Itikat Akademi dan Bisa Asuransi punya modul sendiri ya, menjadi buku pegangan teman-teman yang ingin belajar ya, karena dengan punya modul sendiri, punya buku sendiri ya, paling tidak kita suatu punya keunggulan ya. Dan kemudian ya tadi lagi kita punya para trainer ya, para pengajar yang betul-betul kami pahami mereka kompeten, punya integritas ya, dan mereka bukan mencari uang dalam bidang pendidikan, mereka tuh ingin mengembalikan apa yang mereka terima ya. Itu jadi para trainer yang mumpuni. Kemudian kedua, kami standarisasi kurikulumnya ya, sehingga tidak satu pengajar dengan pengajar lain topik yang sama beda materinya. Tidak, kami punya materi yang sama di standarisasi. Yang ketiga adalah kami pun tadi kembali lagi punya buku referensi. Jadi setiap pengajar mesti punya buku referensi. Jadi jangan sampai katakanlah berdasarkan pengalaman, tapi ada nggak bukunya yang mengatakan tuh. Kalau mereka nggak punya mengatakan itu, saya pikir tidak. Jadi demikian beberapa keunggulan-keunggulan yang bisa dilakukan oleh Bisa Asuransi, dan kami setiap bulan didukung oleh Itikat Akademi yang melakukan webinar setiap bulan. Ya akan ada tambahan-tambahan library digital ya, yang kita akan upload di Bisa Asuransi. Begitu. Iya, siap. Oke, jadi sahabat sekalian, sekarang kita ngomong masalah brain and beauty. Nah, kalau tadi cerita Pak Freddy adalah brainnya, otaknya. Nah, otak dari Bisa Asuransi ada aktor di belakang yang sangat berpengaruh sekali. Jadi Anda harus lihat itu dibandingkan brain yang lain ya. Nah, kalau kita membicarakan masalah beauty, otak yang bagus kalau misalnya Anda melakukan
setting atau Anda melakukan pembayaran misalnya di portal-portal yang berbeda, mungkin modelnya adalah website standar. Nah, di kami berusaha untuk membuat brand tadi menjadi beauty, Pak. Ya, dengan cara kami membuatkan portal khusus untuk pendidikan dan diakses langsung secara online, dan juga kita memberikan beberapa fitur yang mungkin di tempat lain tidak ada. Salah satunya kita bisa berikan interaktif podcast seperti ini. Nanti di dalam konsep tersebut akan terjadi tanya jawab di dalam podcast. Nah, ini belum pernah ada di tempat yang berbeda. Kita akan memberikan feedback, si peserta akan mendapatkan feedback dan memberikan feedback juga dan mendapatkan hasil, Pak. Jadi resultnya si penonton itu mengerjakan soal dan ada hasilnya. Oke, jadi pada tidak semacam feedback mengetahui apakah mereka paham apa enggak. Betul. Kalau seperti ini mungkin dirilis di YouTube atau dirilis di Facebook, Anda bisa nonton saja tanpa mengetahui kira-kira pemahamannya seberapa banyak. Tapi dengan masuk ke dalam portal, Anda diberikan set out pertanyaan yang Anda harus kerjakan langsung supaya bisa maju ke dalam video-video berikutnya. Nah, itu yang menjadikan lebih interaktif dan ada resultnya. Result ini kita akan gunakan, Pak, sebagai bentuk dari coaching. Nah, salah satu fitur kita selanjutnya adalah coaching. Nah, result ini kalau nilainya dia rendah atau menengah gitu ya, kita akan lebih concern bagaimana kenapa dia rendah di bagian itu. Nah, coaching seperti itu yang sudah kita masukkan. Plus lagi kita juga punya banyak e-book ya, Pak ya? Ya, kita punya banyak e-book. Betul kan? Ya, kita punya banyak e-book. Jadi bukan cuma podcast saja, tapi berupa e-book yang dapat membantu. Plus lagi, ada lagi, kita punya bank soal. Nah, bank soal ini penting ya, Pak ya? Betul, untuk bukan Anda cuma latihan. soal, ya Betul. buat latihan. Ini bank soal. Pasti bukan cuma 10-20, Pak ya. Bisa puluhan bank soal ini, Pak. Betul. Seperti itu, Pak. Betul. Nah, Bapak mau menambahkan lagi, Pak? Ya, jadi bisa asuransi ini kegunaannya adalah untuk orang awam yang tadi kembali lagi yang ingin paham asuransi ataupun ingin masuk kerja di dunia asuransi ataupun oleh praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi, bahkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan kompetensi staf-stafnya. Bisa mereka diutus, di-assign, oke, kamu belajar ikut bisa asuransi dan nanti ada pembelajaran dan kemudian ada buku-buku yang bisa dibaca dan ada ujiannya. Betul. Dan nanti mereka dapatkan sertifikasi bila mana mereka sudah selesai dalam level tertentu. Dan kemudian kami pun juga punya produk ya ataupun tadi ya ada coaching ya. Kami akan lakukan coaching sendiri. Saya Freddy Pilor, 30 tahun di industri perasuransian, 15 tahun di seeding, 15 tahun di broker. Ya, mungkin kalau Anda misalnya cek di teman-teman di asosiasi, mungkin Anda pasti akan dapatkan, wah itu si provokator. Provokator yang vokalis ya. Betul. Saya tidak memandang mereka itu senior ataupun tidak ya, atau mereka itu regulator ataupun tidak ya. Apa yang saya sampaikan itu mereka tidak benar, saya akan sampaikan mereka tidak benar ya. Mungkin packagingnya saja yang mungkin saya perlu buat yang rapi, tapi buat apa saya bungkus dengan basa-basi ya? Betul. Saya pikir apa adanya. Saya yang penting niat saya adalah untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan industri perasuransian. Kalau misalnya Anda nggak terima ya selesai ya. Tapi bahkan berbuat baik pun ya masih saja ada orang yang tidak suka sama kita kan gitu ya. Semakin tinggi itu anginnya semakin ini, Pak. Jadi kembali lagi. Biasanya memang gitu, penjahat berkumpul sama penjahat, ya, jagoan kumpul sama jagoan. Iya, pasti. Iya. Jadi kami ingin melakukan coaching ya buat siapapun, buat teman-teman yang dari masyarakat umum pengen bekerja di asuransi ataupun para praktisi yang staff junior ingin meningkatkan kompetensi ataupun ingin tanya bagaimana sih Pak, kok saya punya karir nih nggak bisa ningkat-ningkat. Nah, itu saya juga disupport juga, Pak. Saya akan support. Itu buku saya yang mensupport Anda. Judulnya adalah Sukses atau Mati. Anda bisa cek ke sana. Jadi itu pengalaman saya pribadi, saya tuangkan bagaimana saya bisa mencapai titik ini. Karena saya pikir daripada kata kita nggak sukses, mendingan kita nggak usah terlahir. Iya. Nah, Pak Freddy ini pencipta buku-buku yang sudah kerjasama dengan Gramedia udah lumayan banyak ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini menarik sekali untuk bisa dicari ya. Kalau di Gramedia ada berapa banyak buku, Pak? Tadi sekitar 15, tapi kemudian sekitar ada 15. buku-buku saya yang mungkin sudah tidak tersedia dalam bentuk hard copy, tapi
dalam bentuk digital, ya silahkan Anda cari di gramedia.com ya, Nah, ya. itu online ya, Mm. gitu. Tapi banyak juga ya Pak ya ebook-ebook, mungkin beberapa bagian sub-sub yang bisa kita masukkan ke dalam bisa asuransi Pak ya. Bisa Nah, sekali, sangat bisa. Namanya bisa asuransi ya, bisa iya, lah. namanya bisa asuransi, jadi bisa semua gitu lah. Itu tagline kita ya, semuanya serba bisa. Nah, plus lagi buat semuanya di portal kita memang ada certification, pastinya certification of achievement yang memang ada ujian-ujian dulu ya, harus lulus dan segala macam. Dan kita juga sebenarnya punya yang namanya digital library. Nah, artinya digital library semua informasi yang berhubungan dengan webinar ya Pak ya, nah, kita kumpulkan ke dalam digital library tersebut. Sehingga kalau Anda merasa kekurangan, ada e-book, ada bank soal, ada digital webinar ya, digital library dalam bentuk webinar, sorry. Nah itu sebenarnya udah banyak banget dan ini versi Indonesia pastinya ya Pak ya. Ya. Jadi Dan bahasa Anda, Indonesia ya dan webinar Anda ya. bisa langsung bertemu dengan saya ya, Hmm. dengan saya punya rekan Pak Gunawan Hadijoyo. Anda bisa cek, beliau adalah seorang MT dari sebuah perusahaan asuransi. Kemudian selama belasan atau mungkin puluhan tahun dia punya masa baktinya sebagai CEO dan direksi Oke. perusahaan asuransi. Tuh, Ya. ya tuh. Jadi pengalaman kami di tingkat akademi, Pak Gunawan berpengalaman di seeding ataupun di perusahaan asuransi, saya berpengalaman di perusahaan broker. Jadi melengkapi kami. Siap. Harus bisa asuransi. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ya memang yang terakhir pasti setiap portal pembelajaran ada finansialnya Pak ya, Ya, pastinya ya. ada Nah, investmentnya. Namanya ada kita investment. mau bertumbuh, mau berkembang, ya bisa saja kita belajar di googling. Bisa ilmu super banyak, tapi Iya. kita belajar tanpa coach, Betul, tanpa mentor. coach, tanpa mentor itu gimana rasanya? Silahkan. Kalau nggak bisa, kalau salah ilmu gitu ya. Nah, katanya ilmu hitam lagi. Iya, hitam ya Pak ya. Nah, itu penting sekali bahwa kita memang investmentnya pun buat rekan sekalian itu kita sangat fleksibel. Jadi kita ada yang per month, per 6 bulan, 6 bulan, per bahkan tahun. per tahun juga Ya. ada, dan bahkan juga per kelas juga ada. So, jadi itu bukan menjadi masalah buat rekan-rekan sekalian untuk bisa asuransi. Gitu ya Pak ya? Satu tips ya, saya sebagai seorang pegawai pada beberapa puluh tahun yang lalu, ya saya tidak melihat atau tidak menunggu ya perusahaan memberikan fasilitas untuk sekolah ataupun kursus ya. Saya tidak menunggu itu, Iya. karena masa depan saya adalah tanggung jawab saya. Betul, Ya. tanggung jawab pribadi. Walaupun perusahaan tidak mau membiayai saya akan ambil pendidikan karena itulah bekal buat saya. Yes. Akan mengisi di diri saya. Karena apapun yang saya dapatkan, itulah bekal saya untuk melangkah. Ya, perusahaan kita bisa gonta-ganti perusahaan, tapi diri kita akan tetap seperti ini. Jadi ya dengan tadi saya rajin belajar dan kemudian saya punya sertifikasi yang lengkap, itu memampukan saya untuk bisa seperti ini, dan kemudian saya pun juga ingin berbagi kepada Anda semua, karena bukan soal apa. Ilmu kalau nggak dibagi, kita besok mati. Iya. Percuma. Ya, makanya kembali lagi saya ingin meninggalkan sesuatu. Nanti ke depan kita akan adakan namanya podcast judulnya The Legacy. Oke. Ya, saya akan sebagai host ya. Saya akan tampilkan tokoh-tokoh Wow. industri Wah, perasuransian mantap ini, mantap dan jalan ini. hidup mereka supaya Yes. mereka bisa bercerita banyak tentang apa yang mereka lakukan untuk mereka sampaikan kepada masyarakat luas. Iya. Jangan sampai mereka tuh setelah sukses kemudian mati tanpa bisa meninggalkan Iya, sesuatu meninggalkan cerita. legasi. Betul, Pak. Ya Betul begitu sekali. loh. Itu yang saya inginkan. Yes, thank you banyak. Nah, itu buat rekan-rekan sahabat sekalian, mungkin karena waktu kita terbatas, Pak, Ya. tapi ini suatu yang sangat berarti bagaimana kami bisa menciptakan bisa asuransi di mana pipa dan air bersatu, di mana brain and beauty bersatu. Wah, karena Iya. Bapak beauty, karena Bapak punya Charles Angels banyak. Oh iya, angel cara banyak. sensornya banyak gitu ya. Jadi beauty, tapi Bapak punya brand yang sangat besar. Nah, dengan seperti itu, jadi kami akan menunggu Anda sekalian dan kami akan membantu Anda menjadi bisa asuransi. Demikian? Oke. Top. Bye. See you on the top ya. See you on top. Oke.